Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantarang. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Ada berita yang cukup menarik sekaligus menghebohkan publik Indonesia. Bagaimana pencabutan kuasa hukum Deolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin oleh Baradae ini kemudian menyita perhatian publik. Bagaimana tidak, sebelumnya Kabar Reskrim kemudian melontarkan sebuah pernyataan yang cukup pedas terhadap pengacara Baradae, yang mana bahwa peristiwa jujurnya dan terbukanya Baradae untuk kemudian mengungkapkan seluruh peristiwa yang terjadi di rumah dinas Verdi Sambo itu kemudian dianggap oleh Kabar Reskrim sebagai sebuah kerja yang terfokus daripada tim khusus dan penyidik. Lalu kemudian tiba-tiba pengacara itu kemudian menurutnya ngoceh, seolah-olah itu adalah kerjaan daripada pengacara yang baru ditunjuk. Ini yang kemudian membuat Kabar Reskrim kemudian melontarkan sebuah pernyataan yang menohok. Kan pengacara. Nah, pengacara yang baru datang ini tiba-tiba seolah-olah dia yang bekerja, sampaikan informasi kepada publik, kan nggak fair itu. Ya. Kalau dia mengaku tiba-tiba ada yang bukan karena pengacara itu dia mengaku, karena apa yang dilakukan oleh penyidik, apa yang dilakukan oleh tim sus, menyampaikan kepada dia, kasih orang tuanya didatangkan, adalah upaya untuk adalah upaya membuat dia untuk tergugah, bahwa ancaman hukumannya cukup berat, jadi jangan tanggung sendiri, sehingga dia secara sadar membuat pengakuan. Nah, jadi jangan orang tiba-tiba ditunjuk sebagai pengacara untuk mendampingi pemeriksaan, terus dia ngoceh di luar, seolah-olah pekerjaan dia. Ini kan nggak fair. Lalu pasca kejadian itu, Deolipa Yumara ini kemudian mau beralih profesi. Ya, dia menurutnya mau menjadi seniman, mau menjadi penyanyi. Ya, ada beberapa judul lagu yang dia sudah persiapkan, kurang lebih belasan lagu yang nanti kemungkinan akan disenandungkan oleh Deolipa Yumara. Kasus kematian Brigadir Joshua selain telah menyita perhatian publik dan satu persatu kemudian fakta-fakta hukum itu muncul ke permukaan setelah pemeriksaan para saksi maupun tersangka. Tetapi satu hal yang membuat cukup menarik karena pengacara Baradae yang kemudian terus bergonta-ganti, dan yang paling menarik ini adalah dicabutnya kuasa hukum Deolipa Yumara dan Burhanuddin, yang kemudian membuat pengacara Deolipa Yumara melakukan upaya-upaya yang membela eksistensinya sebagai seorang pengacara, dan kita akan coba menyimak bagaimana upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Deolipa Yumara. Surat kuasa. Saya bacain dulu deh. Ini kan saya udah live ya. Oke, 1 2 3. Saya Deolipa Yumara, Robin Hood 15 triliun. Kemarin ketika ada pemecatan memang saya berbicara kepada dua wartawan, teman media, yaitu dari detik.com dan dari Kompas. Jadi saya bilang, saya memang akan minta fee, belum menggugat ya, minta fee selama saya 5 hari kerja, karena nggak tidur-tidur. Hari Sabtu saya ditelepon siang-siang, jam 12, lagi tidur. Terus nggak tidur-tidur, sampai pas mau tidur. Jadi ini kan saya kadang-kadang kalau Jumat malam Sabtu suka ngelayap, suka ngeliat-liat Jakarta di pagi hari. Sampai rumah jam 9 pagi. Terus mau tidur jam 10, udah tidur 2 jam, posisi saya dibangunkan oleh telepon dari 1 kali.
masih tidur. Kedua kali tulilut. Nah, 2 kali. 3 kali masih tulilut. Nah, gitu. 4 kali, bangun loh. Karena orang lagi tidur. Harapan saya tidur itu mau mimpi indah. Kita mau mimpi bidadari. Siang-siang kan mimpi bidadari kan enak banget. Persoalannya dibangunin. Padahal kalau mimpi bidadari itu nilainya itu bisa lebih dari 15 triliun. Iya kan? Kita tidur bangun sore atau malam mimpi bidadari, siapa tahu itu indah-indah bergairah kan? Ah, 15 triliun lewat. Tapi saya harus bangun. Karena apa? Karena tugas negara. Karena tugas negara, saya bangun. Berangkat. Di Margonda macet. Tahu kan dari Depok ke mana? Baris Krim? Iya, Pak. Saya nyetir sendiri, panjang macet. Karena macet itu, ya sudahlah, saya di Baris Krim. Singkat cerita, lagu ini kan ada refnya ya kan? Langsung kita ref ya. Ketika ada berita pemecatan oleh pihak Baris Krim ataupun oleh Baradae, saya rasa itu cacat formal pemecatannya. Sehingga nggak apa-apa, itu nanti. Tapi saya kan udah kerja 5 hari. Dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nggak tidur-tidur kenapa? Karena teman-teman wartawan, teman-teman media ngejar saya. Setiap menit, telepon saya berdering-dering. 1000 wartawan, telepon saya. Padahal telepon saya cuma saya kasih ke 5 orang. Menjadi 1000 orang. Itulah hebatnya para wartawan Indonesia ini. Pak Presiden, siapa tahu DPR ada duit. DPR kan biasanya banyak duit. Oh ya, saya jeda sedikit. Saya ini adalah aktivis 98. Salah satu pendiri keluarga besar Universitas Indonesia. Salah satu pendiri KBUI, aktivis. Dari pernyataan Deoli Payumara bahwa dengan sangat santai dan sedikit guyonan bahwa dia akan beralih profesi untuk sementara dari pengacara kepada seniman, untuk menjadi seorang penyanyi, dan dia sudah mempersiapkan beberapa judul ya album untuk kemudian nanti akan dinyanyikan. Kita akan menunggu seperti apa nanti nyanyian daripada Deoli Payumara sebagai pengacara yang kemudian diberhentikan di tengah jalan karena pencabutan kuasa hukum yang bagi Deoli Payumara di sini ada keganjilan menurutnya, dan dia tentu merasa sebagai pengacara melakukan upaya-upaya untuk melakukan pembelaan terhadap profesi yang selama ini sudah dijalaninya. Kita akan menunggu seperti apa nyanyian daripada Deoli Payumara ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.